Bab pertama, kerenggangan yang terjadi. Pagi ini seperti biasa Nara harus menahan kesal karena ulah ibu tiri dan saudari tirinya, Sylvie. Semenjak papanya menikah lagi dengan mantan sekretarisnya itu, hidup Nara jadi berubah total. Yang biasanya Nara selalu bertegur sapa dengan papanya sebelum sekolah, kini tak pernah lagi terjadi. Semua itu karena keberadaan ibu tirinya, Soraya yang selalu membuatnya terlihat nakal di mata Papa Zain. Nara, selama Papa berangkat ke Jerman, Papa harap kamu tidak merepotkan Mama. Tegas Papa Zain tanpa memperdulikan Nara yang saat ini sedang mengunyah sarapan di dalam mulutnya. Dengar tidak? Hem. Jawab Nara tanpa memandang sang papa yang sedang menatapnya, geram. Papa Zain sontak menaruh sendok dan garpunya dengan kasar, hingga bunyi dari pantulan sendok dan garpu itu membuat riuh suasana di meja makan. Kalau kamu seperti ini terus, Papa bisa mengirim kamu ke rumah nenek. Nara udah kenyang. Gadis manis dengan seragam sekolah putih abu-abu itu bergegas berdiri dari tempat duduknya. Ia benar-benar muak dengan perlakuan Papa Zain padanya. Duduk! Titah Papa Zain yang tak digubris oleh Nara. Udah Pa, kamu gak usah emosi kayak gitu, nanti biar Mama yang nasihatin Nara. Soraya dengan nada penuh kelembutan yang dibuat-buat mengusap dada Zain, lembut. Gimana aku bisa tenang Ma? Kalau tingkah Nara makin lama makin bikin kepalaku sakit. Ujar Zain, mengusap wajahnya kasar. Sylvie tersenyum menyeringai di kursi paling ujung. Ia sangat senang jika papa tirinya itu semakin marah dengan Nara. Bukan tanpa alasan, Nara itu adalah saingannya terberat Sylvie sedari dulu. Selain wajahnya yang lebih unggul dari dirinya, otaknya juga sangat cerdas. Dan yang membuat Sylvie semakin tidak suka dengan Nara, gadis itu selalu diperebutkan banyak cowok di sekolah. Bahkan, termasuk Lang. Cowok tertampan di sekolahnya. Sylvie berangkat dulu, Pak, Ma. Sylvie segera meraih tasnya lalu berpamitan pada Papa Zain dan Mama Soraya. Andai Nara bisa seperti kamu, Nak. Ujar Papa Zain membuat Sylvie tersenyum manis. Sylvie coba deketin Nara ya, Pa, semoga Nara mau menerima Sylvie suatu saat nanti. Dasar ibu dan anak suka sekali mencari muka. Sampai kapanpun Zain tidak akan pernah tahu apa yang telah mereka lakukan kepada Nara, kalau Zain terus-menerus menutup mata batinnya. Sementara di dalam mobil, Nara sudah memukuli dadanya yang kembali dibuat sesak. Setahun ini papanya sudah tak seperti dulu. Ada pembatas tebal yang membuat mereka berdua jadi jauh. Ma, Nara capek. Lirihnya dengan air mata yang lolos dari kelopak mata indahnya. Takdir begitu mempermainkan hidup Nara. 5 tahun yang lalu Mama di Nara, ibu kandung dari Nara harus meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya akibat serangan jantung dadakan yang beliau alami. Nara yang selalu dilimpahi dengan kasih sayang oleh Mama di Nara, jelas saja merasa depresi berat waktu itu. Tetapi, karena Papa Zain selalu memberikan kasih sayang yang lebih, akhirnya Nara perlahan-lahan bisa melewati semua masa sulit itu bersama Papa Zain. Tapi kenyamanan yang ia rasakan ternyata tak bertahan lama. Di mana saat itu, Tante Soraya selalu sekretaris papanya masuk ke dalam rumahnya dan berganti status menjadi ibu tirinya. Dari awal, Nara sudah menolak atas permintaan Papa Zain yang ingin menikahi Tante Soraya. Namun, Papa Zain kekeh ingin mencarikan Nara seorang mama. Padahal Nara tidak butuh semua itu, yang Nara butuhkan hanyalah Papa Zain saja. Dari situlah awal hubungan Papa Zain dan Nara merenggang. Nara yang mulai berubah menjadi dingin dan tak banyak bicara. Dan Papa Zain yang selalu menyalahkan Nara tanpa alasan yang nyata. Lo bukan cewek lemah, Nara. Decak Nara dengan menambah kecepatan pada mobilnya. Sekitar 20 menit, mobil mewah milik Nara akhirnya masuk ke dalam pelataran sekolah. Seperti biasa, dia satu-satunya sahabat dekat Nara menunggu gadis itu dengan setia di parkiran sekolah bersama cowoknya Jameson. Ay Lara, kenapa wajahnya pagi-pagi udah ditekuk kayak gitu? Celetuk Joe membuat Nara mencebik. Bukan urusan lo. Buset. Temen lo bay. Adu Jameson pada kekasihnya Gea. Napa sayangku, berantem lagi sama nenek sihir? Gea merangkul pundak Nara dengan erat, membuat sang empu mengeluh sembari menggedikkan bahunya kesal. Berat sialan. Umpat Nara membuat Jameson mengelus dada. Sumpah, Nara itu memang sangat kelewatan cantiknya, tapi judasnya itu loh juga gak nguatin. Masih asyik-asyiknya menggoda Nara, dari arah gerbang sekolah terlihat ada satu mobil merah mewah keluaran terbaru masuk. Semua anak-anak jelas saja langsung berbisik-bisik, terutama yang suka bergosip pasti langsung bergerumbul di depan koridor kelas. Mobil berlogo kuda jingkrak itu melesat dengan apik di sebelah mobil milik Nara. Dahi Nara berkerut tipis, penasaran dengan siapa yang ada di dalam sana. OMG! Lang guys! Pekik siswi-siswi yang mengidolakan sang bad boy itu layaknya cacing kepanasan. Imam gue makin gak ngotak damagennya, ya ampun! Badas! Ya,
Yang baru keluar dari mobil keluaran terbaru itu adalah Alang Bimantara, cucu dari pemilik sekolahan elite yang Nara tempati saat ini. Lebay! Gumam Nara. Woi, mobil baru! Seloroh Janeson dengan bersedekap dada. Norak lo! Jawab Elang dengan menyugar rambutnya kasar. Seperti biasa, Elang akan melangkah dengan gaya bak slow motionnya. Rambut acak-acakan, dasi miring dan ujung seragam sedikit keluar adalah ciri khasnya. Cowok itu memang tidak pernah gagal dalam membius mata para kaum hawa yang tengah memandang wujudnya. Urakan! Komen Nara lirih. Tapi tidak dengan siswi-siswi yang melihatnya, bagi mereka Alang sangat terlihat keren. Wajahnya yang datar ditambah tampilannya acak-acakan, selalu mampu mencuri perhatian mereka. Nungguin gue ya? Nara melotot dengan wajah galaknya. Najis! Jawabnya yang setelah itu menarik lengan Gea, diajaknya pergi. Pelan Nara, asto gelo tuh kebiasaan deh. Dumel Gea. Elang terkekeh, entah mengapa melihat wajah galak Nara, membuatnya jadi gemas sendiri. Gadis itu terlalu langka dan sulit digapai. Gue nikahin lama-lama Laura? Gumam Elang menggeleng pelan. Move on, Lang! Move on! Cibir Janeson yang disambut tatapan tajam dari Elang. Gak akan! Jawab Elang, dingin. Tak selang lama, Sylvie datang dan langsung menempel di sebelah Elang. Ke kelas bareng, yuk! Ajaknya tak tahu malu. Elang melirik tajam Sylvie yang berani menyentuh tangannya. Singkirin tangan lo! Sentaknya dengan menepis tangan Sylvie kasar. Elang, ya ampun. Kasar banget sih. Keluh Sylvie mengusap tangannya yang terasa kebas. Lagian lo ngapain sih nempel mulu kayak lintah? Gak malu apa ditolak ribuan kali sama Elang? Cibir Janeson membuat Sylvie mencebik. Gue gak lagi ngomong sama lo. Janeson menatap jengah Sylvie. Sepertinya urat malu gadis itu benar-benar sudah putus. Tidak ada lelah-lelahnya mendapat penolakan dari Elang. Cabut! Ajak Elang pada Janeson. Kuilah, sepet mata gue lihat yang menor beginian. Jawab Janeson sembari melirik sini Sylvie. Apa lo? Tantang Sylvia dengan mata mendelik. Hi, muka lo gak usah dijelek-jelekin gitu, Sil. Makin hancur yang ada, sumpah. Janeson bergidik jijik lalu berlari kecil, menyusul Elang yang sudah melangkah terlebih dahulu. Janeson sialan! Teriak Sylvie dengan wajah merah padam. Elang geleng-geleng kepala, lalu menjotos kepala Janeson pelan. Gak usah lo ladenin, nanti suka lagi. Janeson mendelik. Apa kata Elang? Suka? Dengan Sylvie? Cih, lo pikir mata gue kataran gak bisa bedain mana lelembut mana manusia, gitu? Tanyanya, sengak. Bagus deh kalau lo sadar. Maksud lo? Elang tak lagi menjawab, cowok itu segera masuk ke dalam kelas dan duduk di bangku yang ada di depan Nara. Lah, gak mau tukeran sama Joe? Tanya Elang, masih terus menggoda Nara yang sudah model lion, fire. Sekali lagi lo ngebacot, gue colok mata lo pakai ini. Ancam Nara sembari menuding mata Elang menggunakan pensil. Jangan! Teriak teman-teman Nara, memekik histeris. Yang kebanyakan adalah cewek alay. Lo apa-apaan sih Nara? Bahaya tahu. Sylvie menurunkan pensil yang ada di tangan Nara dengan wajah sok polos. Apa? Atau jangan-jangan lo yang mau gue colok? Iya! Pelotot Nara membuat semua teman-temannya bergidik ngeri. Tapi tidak dengan Elang yang malah asyik menikmati wajah cantik Nara. Beautiful. Lirih Elang dengan sudut bibir yang tersungging tipis. Ya ampun Nara, gue gak habis pikir gimana caranya ngomong sama lo. Pantes papa selalu marah-marah sama lo. Tingkah lo makin mirip alien sih. Dramatis Sylvie. Nara memutar bola matanya dengan jengah. Gak nyambung. Ujarnya sembari melempar pensil ke rambut Sylvia. Bertepatan dengan itu, Bu Mary masuk ke dalam kelas. Sontak saja Sylvie langsung melakukan perannya menjadi bawang putih yang teraniaya. Oh, lo apa-apaan sih Nara? Gue kan cuma berusaha jadi saudara yang baik buat lo. Kenapa lo malah lempar pensil itu ke kepala gue? Wajah Sylvia memerah seperti orang yang sedang menahan tangis. Gak usah drama deh, Sil. Dia yang melihat pensil itu tersangkut di rambut Sylvia, sontak menariknya, lalu menunjukkan di depan muka Sylvie, intens. Nih, pensilnya gak kena kepala lo. Nyangkut di rambut. Gak usah alay. Ujar Gia yang jelas sudah jengah dengan drama murahan Sylvie. Gue bilangin papa lo.
Sulut Sylvia dengan tatapan penuh ancaman. Brak! Nara menggebrak meja di depannya, lalu bangkit dari duduknya. Aduin! Gue nggak pernah takut sama ancaman lo dan emak lo yang mirip lampir itu. Fuka! Umpat Nara membuat Bu Mary mendelik. Ya Jamilah yang tak pernah akur dengan Mbak Maya Estianti. Nara kamu keluar kelas. Bersihin toilet sekarang. Perintah Bu Mary sontak membuat Sylvia menyeringai, senang. Bentar Bu. Ujar Nara masih sempat-sempatnya mengambil snack dari dalam tasnya. Elang terus memperhatikan tingkah Nara yang semakin menggemaskan di matanya. Mau gue temenin gak, Ra? Tawar Elang serius. Bukannya jawaban yang Elang dapatkan, namun geplakan dari Nara di atas kepalanya. Bruk! Allahu Akbar Nara! Histeris siswi-siswi alay di kelasnya dengan mata terpejam. Bisa-bisanya Nara menodai lukisan mahal mereka dengan kejam. Ini anak gak ada takut-takutnya sama gue. Gumam Elang menatap punggung Nara yang sudah hilang dari balik pintu. Awas lo gadis nakal. Imbuhnya dengan smog penuh misteri. Sumpah. Tobat gue, itu anak galaknya kayak makan betina. Seloro Jameson yang langsung dihadiahi tatapan tajam oleh Elang. Benar saja, mendapat tatapan membunuh dari seorang Elang. Sontak Jameson langsung garuk-garuk kepalanya yang tak gatal. Padahal, gue belain lo ini, brother. Cicit Joe. Sekali lagi lo ngomongin Nara, tahu sendiri akibatnya. Ancam Elang sontak membuat Gia bergidik ngeri. Udah diem aja, bye. Bisik Gia yang diangguki Jameson. Bab kedua, Elang mengikuti Nara. Sesuai yang diperintahkan Bu Mary, Nara pergi ke toilet. Tapi bukannya membersihkan toilet itu sampai bersih, yang ada Nara malah duduk di atas wastafel sembari menikmati snack dari tangannya, santuy. Ya kali, seorang Naraya Askara mau membersihkan toilet dengan capek-capek. Yang benar saja. Lebih baik ia melihat drakor sembari nyemil. Toh semua pelajaran juga sudah Nara kuasai, ia tinggal menyusul mengumpulkan tugas saja nanti saat hukumannya selesai. Anjir! Gak nyangka endingnya bakalan kayak gini. Komentar Nara pada film yang sedang ia tonton. Nara tidak tahu saja, sedari tadi ada sepasang mata yang sedang melihatnya intens dari ujung toilet. Mama! Nyebelin banget endingnya! Buang-buang kuota! Sialan! Omel Nara yang kemudian merogoh keripik kentang lalu memasukkan ke dalam mulutnya gemas. Ngapain lo repot-repot ngomentarin drama, Ra? Hidup lo aja udah ngedrama banget. Sika! Monolog Nara membuat seseorang di ujung toilet sana menaikkan sebelah alisnya. Mending gue nginep ke rumah Gia sementara. Miles gila, gue harus tinggal satu rumah sama si lampir. Celotehnya lagi. Nara kembali memasukkan keripik kentang ke dalam mulutnya. Lalu menghisap ujung-ujung jarinya yang penuh dengan bumbu balado itu dengan nikmat. Elang yang memperhatikan tingkah konyol Nara sedari tadi hanya terkekeh geli. Sejak Nara meninggalkan kelas tadi, tak selang beberapa lama Elang juga ikut keluar dengan pura-pura izin pergi ke toilet. Padahal, niat sebenarnya hanya ingin memastikan Nara baik-baik saja. Mama, umur Nara bulan depan udah 18 tahun. Nara gak pengen apa-apa, Ma. Nara cuma mau papa kayak dulu lagi. Gadis itu menatap pantulan dirinya di depan cermin, lalu tersenyum getir. Sepertinya itu gak bakalan terjadi. Anak papa itu sekarang bukan Laura, tapi Sylvie. Desis Nara mulai mengeraskan kembali wajahnya. Elang memandang dengan diam Nara yang terus berceloteh di depan cermin toilet. Entah mengapa mendengar keluh kesah Nara, hati Elang jadi ikut sesak. Gue gak ngerti dengan masalah Laura, tapi melihat lo sedih, hati gue juga ikutan sakit. Sepulang sekolah, Nara langsung pulang ke rumahnya, bersama Gia yang ikut nimbrung satu mobil dengan Nara. Sementara Jameson sudah uring-uringan di parkiran. Rencananya untuk kencan dengan Gia gagal, karena Nara berhasil menculik kekasihnya terlebih dahulu. Arg! Lo gak asik ya? Kesal Joe yang disambut gelak tawa dari bibir Elang. Mending ke kafe Galuh, nongkrong. Ajak Elang membuat Jameson mendengus tapi juga mengangguk. Ngebahas yang mau ke villa, minggu besok? Tanya Jameson. Yoi! Jawab Elang dengan menekan tombol pada kunci mobilnya, lalu segera masuk. Ya udah deh gue ikut, daripada sang. Seru Jameson yang juga masuk ke dalam mobilnya. Sesampainya di kediaman Askara, Nara langsung masuk dan naik ke lantai 2. Dia segera mengemasi barang-barangnya ke dalam koper kecil. Skincare lo perlu nggak? Gia ikut rempong membantu sahabatnya itu untuk berkemas. Wah ya jelas dong. Seloroh Gia sendiri karena tak mendapati tanggapan dari Nara. Lagian lo aneh banget, gue kan mau nginep di rumah lo selama 2 minggu. Jelaslah harus bawa begituan dodol. Kesal Nara.
Oke, Tuan Putri nggak usah marah-marah dong. Nyeremin tahu. Muka cantik gini dibilang nyeremin. Buta apa lo? Omel Nara sembari mengambil boneka pisangnya dari atas ranjang, lalu memasukkan ke dalam koper kecilnya. Astaga, si pisang berlin itu mau lo bawa juga? Gia geleng-geleng kepala. Gue nggak bisa tidur tanpa Nino. Jawab Nara nyengir. Udah belum ini? Udah kayaknya. Kuilah berangkat minggat. Ajak Nara terkekeh geli. Kas tinggalkan neraka jahanam ini, Besti. Timpal Gia membuat keduanya terbahak-bahak. Di lantai bawah Soraya dan Sylvie hanya memandang datar Nara yang sedang menyeret koper bersama temannya. Kalau bisa gak usah balik lagi makin bagus. Celetuk Sylvie. Ingin rasanya Gia melempari gadis tak tahu diri itu menggunakan sepatunya. Yang seharusnya angkat kaki dari rumah ini itu bukannya Nara, melainkan dua manusia yang kelakuannya mirip iblis dari kerak neraka itu. Gak usah kepancing emosi. Lo bakalan kelihatan sama gak warasnya kayak mereka. Bisik Nara membuat dia menghembuskan napasnya kasar. Mending kita ke salon saja sayang. Tadi kan papa kamu ngasih tambahan uang belanja sama mama. Gimana? Hayuk ma! Seru Sylvie kegirangan. Hei kamu! Udah buruan minggat sana! Nyampah banget, bikin sakit di mata! Ketus Soraya pada Nara. Wanita sinting! Umpat Nara pelan. Dia mengelus dada melihat kelakuan Sylvie dan ibunya. Wajar jika Nara merasa tidak betah di dalam rumahnya. Mungkin dia juga akan melakukan hal yang sama seperti Nara, minggat selama berminggu-minggu jika harus tinggal dengan manusia iblis seperti anak dan ibu itu. Mending kita pergi sekarang, Rah. Hawa rumah lo benar-benar bikin gue gerah. Nara mengangguk, kembali menyeret kopernya. Setiba di rumah Gea, Tante Helen langsung menyambut heboh kedatangan anak sahabatnya itu. Cantiknya Tante. Sapa Tante Helen sembari merentangkan lebar-lebar kedua tangannya. Begitulah Nara dan Tante Helen jika bertemu. Mereka seolah melupakan keberadaan Gia yang bersungut-sungut di belakang mereka. Berasa jadi anak pemuda gue. Nyinyir si Gia sembari menyeret koper Nara. Nara terkekeh, sembari bermanja-manja di lengan Tante Helen. Saya permisi dulu, Non. Mau naruh koper? Cibir Gia membuat mamanya tertawa geli. Ih, anak mama kok gitu sih? Gia mencibir dengan bibir dimonyong-monyongkan. Anaknya itu loh manja banget nyonya. Timpalnya sontak mengandung gelak tawa dari bibir Nara dan Mama Helena. Helena adalah teman baik meninggal di Nara, yang tak lain adalah ibu kandung dari Naraya Askara. Helena sudah menganggap Nara layaknya putri kandungnya sendiri. Bahkan, jika Zain mengizinkan Nara untuk ia adopsi. Mungkin, Helena sudah mengadopsi Nara sejak lama. Sayang sekali, Zain tidak mengizinkan niat baik Helena. Karena pria itu menganggap Helena hanyalah seorang single parent yang tak akan sanggup membesarkan kedua anak gadis itu secara bersamaan. Kurang ajar sekali kan Zain Askara itu? Padahal kalau dipikir-pikir Helena lah yang lebih sering memperhatikan Nara dibandingkan istri jahatnya itu. Si maniak uang yang selalu menghambur-hamburkan harta Zain. Tante tumben gak ke kantor? Tanya Nara. Tante Helena tersenyum manis, lalu mengajak Nara untuk duduk di sofa tengah. Hari ini sengaja gak ke kantor, karena Tante tahu, kamu pasti bakalan kesini. Papamu berangkat ke Jerman kan? Tanya Tante Helena dengan mengusap lembut kepala Nara, sayang. Nara mengangguk, merebahkan kepalanya pada pundak Tante Helena. Kenapa bukan Tante aja yang nikah sama Papa? Ucap gadis itu membuat mata Helena melotot. Tante nikah sama kanebo kering itu? Yang benar saja. Papamu itu cocoknya emang sama si Soraya. Klop! Sama-sama dodolnya. Dumau Tante Helena membuat Nara terkekeh. Kok Tante ngomongnya gitu sih? Papa Nara ganteng banget loh padahal. Kurangnya apa coba? Goda Nara yang dihadiahi cubitan kecil di pipi Nara dari tangan Tante Helena. Tante masih sayang umur Nara. Tante gak mau mati konyol dengan tubuh gersang jika hidup sama papamu. Jawabnya masam. Nara tertawa. Dulu sebelum Papa Zain menikah dengan Tante Soraya. Sebenarnya kakek Malik sudah mau menjodohkan Papa Zain dengan Tante Helena. Karena kakek Malik pikir, hanya Tante Helena lah yang pantas menggantikan Mama di Nara. Namun karena sifat kaku papanya itu, Tante Helena menolak. Tak selang lama Papa Zain membawa Tante Soraya masuk ke dalam rumah Askara untuk dinikahi. Papa Zain menghindari keinginan kakek Malik yang ingin kembali menjodohkannya dengan wanita pilihannya. Tuan Putri, kopernya sudah saya taruh di atas. Sekarang babumu ini tolong buatin minuman yang dingin. Bisa mati dehidrasi saya. Telung! Teriak Gia dari lantai atas. Nara mendongak, mencebikan bibirnya malas. Manja lo! Ketusnya. Monyet! Udah gue bawain kopernya malah nyenyel lo.
Nyesel gue! Sungut Gea sembari berkacak pinggang. Siapa suruh bawain? Ledek Nara yang sedang melenggang ke arah dapur. Sumpah! Mulut Nara itu emang ngeselin banget, tapi anehnya Gea malah betah berteman dengan gadis menyebalkan itu. Es batunya yang banyak, Bik! Teriak Gea. Nara tak menjawab, gadis itu sudah masuk ke dalam dapur. Sementara Mama Helene yang melihat kelakuan Nara dan Gea hanya geleng-geleng kepala. Kedua gadis cantik itu memang selalu beradu mulut setiap kali berkumpul. Herannya, meskipun Nara dan Gea nyaris tak pernah akur, tetapi keduanya itu selalu lengket, menempel layaknya lem dan perangko. Bab ketiga, kedekatan Nara dan Gea. Tadi si lampir bikin ulah gak? Tanya Mama Helena pada Gea. Gea dengan semangat 45 langsung turun ke lantai bawah. Padahal gadis itu tadi sedang asyik duduk klosotan di tangga atas. Sumpah ya, Ma, itu si Grandong sama lampir makin gak tahu diri. Masa tadi bilang mau ke salon di depan Nara? Parahnya pakai ngata-ngatain si Nara lagi. Rasanya mukanya yang jelek itu pengen Gea bejek-bejek sampai hancur jadi perkedel. Aduh Gea berapi-api. Helena mendesah berat. Bagaimanapun ini semua salah Jane. Gara-gara dia tidak becus memilih seorang istri, Nara yang harus menjadi korban pada akhirnya. Kasihan Nara. Gumam Helena dengan sendu. Banget mah. Mama sih dulu gak mau nikah sama Om Zain. Seloroh Gea yang langsung dihadiahi tatapan malas oleh Mama Helena. Gak ada yang bisa gantiin posisi papa kamu di hati Mama. Kata Mama Helena dengan bibir mencebik. Gea menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya di bahu sofa. Tapi kasihan Nara tahu mah. Lirih Gea membuat Mama Helena melirik tipis putrinya lalu mengangguk. Semoga saja kakek Malik bisa bertindak tegas sama Om Zain, Gea. Sambung Mama Helena membuat Nara yang sedang berada di ujung ruangan, menatap diam ke arah ibu dan anak itu. Kakek nggak akan mau bantu Nara, Tante? Karena kakek sama saja seperti Papa. Gea dan Tante Helena menoleh. Keduanya sedikit tersentak ketika melihat Nara sudah berjalan mendekat ke arahnya. Sayang, Tante gak ada maksud buat bikin kamu sedih. Ujar Tante Helena. Nara menyodorkan orange juice pada Gea, lalu duduk di tengah-tengahnya. Kakek bisa aja bantu Nara. Tapi caranya itu yang gak wajar banget. Keluh Nara. Pasti nanti lo bakalan dijodoh-jodohin lagi. Kakek Malik kan ngebet banget jodohin lo. Ujar Gea setelah berhasil menghabiskan segelas orange juice dari tangannya. Gak jelas banget emang itu si kakek tua, bukannya nolongin gue. Malah nambah-nambahi masalah buat hidup gue. Gea mengangguk, membenarkan ucapan Nara. Ya kali, di zaman yang modern seperti ini, masih ada aja acara perjodohan kuno. Nara kan cantik, gak perlu dicariin jodoh yang mau juga banyak. Mungkin kakek Malik takut lu gak laku kali, Ra. Goda Gea yang langsung dihadiahi tatapan tajam dari Nara. Menurut lo gue burik gitu sampai gak laku? Ketusnya tak terima. Bukannya wajah lo yang burik. Tapi kakek nganggepnya lo kelainan mungkin? Secara lo kan gak pernah deket sama cowok manapun. Ledek Gea. Gea Narata. Mulut lo rese banget, sumpah. Kesal Nara akhirnya menimpuk kepala sahabatnya itu menggunakan bantal sofa. Haduh, malah berantem. Mama Helena menepuk jidatnya, kacau. Gea nih nyebelin, Tan. Sembarangan. Lo tuh yang baperan. Mama Helena memijit pelipisnya. Melihat tingkah Nara dan Gea kepalanya mendadak jadi pusing. Mending kalian nonton atau ke kafe sana deh, ribut mulu. Suruh Mama Helena. Gea dan Nara sontak berhenti bertengkar. Kedua gadis itu saling tatap, sebelum akhirnya melengos. Mayos. Jawabnya kompak. Mama Helena kembali menepuk jidatnya, capek deh. Dasar sama-sama kerasa kepala. Ya udah kalau nggak mau, biar Mama saja yang ngafe deh. Kalian jaga rumah. Seloroh Mama Helena membuat Gea dan Nara melotot. Ayo ganti, terus cabut. Ajak Gea menepuk pelan bahu Nara. Kuilah. Timpalnya. Kedua gadis cantik itu seketika bergegas pergi ke lantai atas untuk mengganti seragam mereka dengan baju santai. Mama Helena tersenyum puas, akhirnya usahanya berhasil juga untuk membuat Nara dan Gea berhenti bertengkar. Dasar! Gumamnya geleng-geleng kepala. Setelah bersiap dan berpamitan dengan Mama Helena, Gea dan Shay pun langsung cabut untuk pergi nongkrong yang entah kemana. Mereka belum ada planning jadi sedikit bingung menentukan tujuan. Cafe recommended check. Ucap Gea pada akun dukun yang ada aplikasi ponselnya. Lintang Cafe, Ra, gimana? Di mana tuh? Tanya Nara yang sedang menyetir. Jel, Sudirman, depan MOG.
Jawab Gea. Woki, ada grill kan di sana? Gue lapar banget sumpah anjir. Lengkap. Nara mengangguk, lalu kembali fokus menyetir. Sementara Gea diam-diam senyum-senyum tidak jelas. Nara tidak tahu saja, saat ini Jameson sedang ada di sana. Haha. Kalau Nara sampai tahu di sana ada Jameson, pasti gadis itu langsung berubah pikiran. Sekitar 15 menit setelah melewati kemacetan yang ada di tengah-tengah ibu kota, akhirnya mobil Nara berhenti tepat di depan parkiran Lintang Cafe. Tempatnya lumayan ramai, banyak muda-mudi yang keluar masuk dari tempat tersebut. Tanpa menaruh curiga pada Gea, Nara pun turun dari dalam mobil dan berjalan masuk beriringan dengan Gea. Babi! Seloroh Jameson saat Gea dan Nara sudah berada di dalam kafe. Nara melotot sementara Gea cengar-cengir menatap Nara yang ingin menelannya hidup-hidup. Bangke lo! Umpat Nara yang berjalan malas ke arah kursi paling ujung. Belok kiri, Ra. Kursi gue di situ. Teriak Jameson. Nara menggerutu di sepanjang jalan karena merasa dikadali oleh Gea dan Jameson. Awas kalian! Gumamnya geram. Lah! Panggil Elang yang sedang bermain game bersama teman-teman nongkrongnya. Nara memejamkan mata. Kenapa harus bertemu Elang di sini sih pikirnya? Benar-benar ape sekali. Ini semua gara-gara Gea. Ingin rasanya Nara tenggelamkan kepala temannya itu ke dalam sumur yang paling dalam. Gea memang terkadang bisa menjadi musuh yang paling menyesatkan untuknya. Minggir lo! Ketus Nara ketika Elang dengan sengaja menghalangi langkahnya. Sika! Galak amat sih lo! Nara menatap wajah Elang dengan lekat, sementara Elang dengan santainya membalas tatapan gadis itu tak kalah intens. Sial, ternyata tampang si tengil kalau dipandang dari dekat lumayan juga. Batin Nara salah tingkah. Kenapa lo? Elang menaikkan sebelah alisnya dengan tatapan heran. Gue mau duduk, lo bisa nggak ngasih gue jalan? Tanyanya ketus. Oh ya udah duduk aja, apa susahnya? Jawab Elang tak sadar, kalau saat ini semua akses untuk Nara berjalan cowok itu tutup. Ya elonya minggir dulu Bamban. Nara menjentikkan jarinya, mendorong bahu Elang dengan kasar. Doi lo cakep-cakep galak Lang. Pantes lo bucin. Pasti itu si Nara kan? Bukan pasti itu si Lydia. Goda Bayu, teman Elang yang sengaja memanas-manasi keduanya. Lydia siapa anjing? Tanya Elang sembari melempar tatapan membunuh pada Bayu. Haha, canda doang. Jawab Bayu meringis. Nara mana peduli dengan si Lydia atau si siapa itu kek. Tidak penting sekali baginya. Toh Elang juga tidak ada artinya sama sekali untuk Nara. Gak usah dengerin ucapan mereka, Ra. Lo tahu kan gue dari dulu sukanya cuma sama lo? Celetuk Elang yang keceplosan. Hah? Nara memiringkan kepalanya, menatap Elang dengan tatapan bingung. Maksud gue, cuma lo yang pernah gue deketin. Jelas Elang yang sepertinya tak masuk akal sama sekali. Nara memutar bola matanya jengah. Lalu melihat-lihat menu yang ada di atas meja kafe. Lo mau pesen apa, Beb? Tanya Gea yang baru gabung dengan tampang tak bersalahannya. Lo mau pesen ini, Beb? Hei! Jengah Nara membuat Gea terkekeh. Bye, belain gue dong! Pinta Gea pada Jameson. Udahlah Ra, gak usah ngomong lagi, mending kita makan grill aja, Elang yang traktir gimana? Seloroh Jameson. Elang hanya memasang wajah datar. Tidak masalah jika ia harus mengeluarkan uang demi seorang Nara. Ikhlas dunia akhirat masih Elang. Gue gak semiskin yang lo kira. Jawab Nara dengan suara khasnya, seperti biasa. Nyerah gue, bye. Kata Jameson pada Gea. Bab keempat, Lintang Cafe. Pesenin gue ini. Ini. Sama ini, buruan. Suruh Nara pada Jontahan sembari melempar buku menu yang sudah Nara lingkari dengan ngawurnya. Ya ampun, Beb. Lo coret-coret di buku menunya? Tanya Gea dengan tatapan tak percaya. Ya mau gimana lagi? Orang gak disediain nota. Bukan salah gue dong. Jawabnya santai. Udah nggak apa-apa, lo pesenin sekarang Joe. Perintah Elang. Alah gak apa-apa, orang ini kafe sepupu lo sendiri. Dumel Jameson setelah itu menepuk kedua tangannya untuk memanggil barista yang bekerja di kafe milik Galuh. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Tanya pelayan kafe tersebut sopan. Gue pesen ini, cepatan gak pakai lama. Tita Jameson membuat pelayan yang sedang diam-diam mencuri pandangan pada Elang tersenyum tipis. Dih, gatel banget jadi cewek. Cibir Nara yang tak sengaja melihat pelayan kafe itu menatap kegenitan ke arah Elang. Maaf, bye-bye Kak. Saya permisi dulu.
Barista perempuan itu segera melangkah mundur dengan wajah merah padam, menahan malu. Elang menahan senyum, melihat bibir mungil Nara komat kamit seperti membaca mantra, mengomentari barista di kafe sepupunya itu dengan tatapan sengat. Lo kenapa sih, Ra? Tanya Gia aneh. Harusnya lo tanya sama tuh cewek tadi, kenapa matanya jelalatan? Ujar Nara tanpa sadar membuat hati Elang melambung tinggi. Jelalatan? Maksudnya gimana nih? Tanya Gia yang semakin bingung. Itu tadi gue lihat sendiri. Pelayan kafenya genit banget lihat-lihat Ella. Nara melotot. Buru-buru membungkam mulutnya saat tangannya hampir saja menunjuk cowok tengil yang sedang menahan tawa menatap ke arahnya. Gak jelas Lihatin siapa? Tanya Gia penasaran. Johnson yang sudah tahu arah pembicaraan Nara sontak terbahak. Otak lo lemot banget sih, Bay. Johnson mencubit pipi Gia dengan gemas. Sementara yang pipinya dicubit semakin terlihat linglung. Sumpah gue gak paham. Johnson yang tidak tahan melihat kepolosan kekasihnya, akhirnya mendekatkan bibirnya ke sebelah telinga Gia. Benar saja, mata Gia langsung melebar sempurna mendengar bisikan-bisikan goib dari Johnson. Oh jadi gitu. Gia menatap Nara dengan tampang cengengesan. Apaan? Gak jelas. Tidak mau terlihat salah tingkah di depan teman-temannya. Nara pun mengeluarkan jurus baling-baling bambu. Membuka ponsel pura-pura tak melihat sekitarnya. Cielo sorting ya, Ra. Guda Gia. Nara menulikan telinganya. Malas mau mendengarkan ucapan Gia. Biar saja gadis itu terus mengoceh sampai mulutnya berbuih. Nara tidak peduli. Guys. Sari macet banget. Seloroh Galuh yang baru datang. Halo Nara ya. Nara menatap sekilas Galuh, lalu kembali bermain ponselnya. Tanpa melempar senyum ataupun mengeluarkan suara emasnya. Galuh garuk-garuk kepala lalu beralih menatap Elang seolah meminta jawaban. Ya dia Nara. Balas Elang. Galuh mengangguk-anggukan kepala sembari menatap intens Nara yang khusyuk bermain ponselnya. Pantesan, cantik banget sih. Bisik Galuh pada Elang. Sontak saja mendengar Galuh memuji Nara. Cowok itu langsung pasang wajah dingin dan datar. Jujur saja, Elang tidak suka. Buset. Gue udah punya Kinan, santai. Kinan yang dimaksud Galuh adalah putri kecilnya dengan Jih. Galuh memang sudah menikah 7 bulan yang lalu akibat kebabalasan main gelap-gelapan bersama Jih, kekasihnya. Walhasil cowok itu sekarang harus menjadi bapak-bapak termuda di antara semua sahabat-sahabatnya. Kenapa lo gak ajak keponakan gue? Gila lo. Lo mau gue dicincang sama nenek? Elang terkekeh, lalu mengangguk. Dia mana? Tanya Elang. Masih di belakang, palingan juga baru keluar dari kampus. Ujar Galuh. Nara sebenarnya bingung dengan pembicaraan Elang dan temannya itu. Sudah punya Kinan tapi masih membicarakan dia. Dasar buaya. Gimana minggu, jadi kan? Tanya Bayu dari kursi sebelah. Jadi dong. Gue udah minta izin sama nyokap. Jawab Galuh. Kinan mau lo ajak juga dong kalau gitu. Seloroh David. Galah, Kinan sama mama. Dianya aja yang ikut sama gue. Balas Galuh tertawa setan. Wow gila lo. Jangan bilang lo mau nyeta adeknya Kinan di sana. Heboh Johnson yang disambut riuh oleh teman-temannya. Masalah buat kalian, yang penting kan udah sah. Songong Galuh memusingkan dada. Cika. Lebay lo. Nara menyunggingkan bibirnya tipis. Jadi, Kinan itu anak dari Galuh. Ia pikir Kinan selingkuhnya dan Jil itu pacarnya. Astaga. Nara jadi geleng-geleng kepala sendiri karena salah sangka. Lo kenapa Ra? Tanya Elang. Nara gelagapan lalu menggeleng dengan cepat. Kenapa emangnya? Tanya balik Nara. Gak lupain. Jawab Elang. Tak selang lama, dia datang dengan wajah kusutnya. Hola guys. Sapanya. Kenapa yang? Galuh mengusap lembut peluh di dahi Jia, membuat gadis itu merengek dengan manja. Masa tadi dosennya kurang ajar banget sih? Bisa-bisanya gue disuruh ke ruangannya cuma buat data mahasiswa di kelas siang, padahal yang lain udah pada balik. Keluh Jia. Bangsat! Serik lagi? Tanya Galuh. Yaik, dosen yang kemarin gue ceritain itu. Hajarlah! Yang begituan sekali-kali harus dikasih pelajaran. Seru Bayu. Tapi lo gak diapa-apain kan? Tanya Elang. Enggak, cuma dipegang tangan sama rambutnya doang. Brengsek! Umpat Galuh langsung bergegas meninggalkan kafe dengan wajah merah padam. Gas! Elang loncat dari atas tempat duduknya, diikuti Johnson dan semua antek-anteknya. Nara memperhatikan perempuan cantik yang sedang melongo menatap kepergian Galuh. Setelah Nara teliti, ternyata perempuan itu cantik juga. Pantas Galuh terlihat begitu bucin pada Jia. Ya ampun mereka mau ngapain? Cicit Gia dengan tatapan bingung. Ais, pasti mereka mau tawuran lagi. Gumam Jia. Istri dari Galuh itu duduk dengan lemas di sebelah kursi Nara. Gue boleh kan duduk di sini? Nara hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk.
Kenalin gue Jia. Istri Galuh. Ucapnya sembari mengulurkan tangan pada Nara. Nara? Kening Jia berkerut tipis, menatap Nara dengan tatapan lekat. Nara teman satu kelas Elang bukan? Tanya Jia yang dijawab angguk kepala dari Nara. Gila! Lo ternyata terkenal juga ya, Ra? Celetuk Gea. Jia. Gea? BTW, kok lo ngerti kalau Nara teman satu kelas sama Elang? Dia sering cerita ya? Tanya Gea. Jia tertawa lirih lalu mengangguk. Tiap hari malah, gak ada bosen-bosennya nyeritain si Nara di depan semua keluarga Bimantara. Jawab Jia membuat mata Gea melotot. Sumpah! Tanya Gea antusias. Suar! Balas Jia sembari mengangkat kedua jari telunjuk dan tengahnya ke atas. Cowok sinting! Gumam Nara yang kini membuang muka. Gila! Malu sekali lah Nara. Bisa-bisanya cowok tengil itu membicarakan dirinya di depan semua keluarganya. Demi apa coba? Gumam Nara kembali, kali ini dengan mengipasi wajahnya yang terasa panas. Awas saja nanti kalau cowok itu kembali, Nara akan mencecarnya dengan deretan pertanyaan. Nara khawatir kalau Elang berbicara yang tidak-tidak pada keluarganya. Bab kelima, mengobati luka Elang. Karena terlalu lama menunggu deretan para cowok tampan yang sedang menyelesaikan misinya entah di mana. Gea, Nara dan Jia akhirnya memilih untuk mengisi perut mereka dengan cara menikmati makanan yang telah tersaji di atas meja kafe. Grill dan ramen adalah pilihan menu untuk ketiga gadis cantik itu siang ini. Mereka seolah masa bodoh pada kegiatan berbahaya yang para cowok berandalan itu lakukan di luar sana. Terutama Nara, gadis itu mana peduli dengan apa yang sedang terjadi dengan cowok-cowok nakal itu. Mau mereka tawuran kek, tonjok-tonjokan kek, masa bodoh sekali. Yang penting perutnya kenyang. Menurut Nara, malah enak nongkrong begini, tanpa adanya para kaum berandalan tadi. Gea, lo minggu mau ikut ke villa nggak? Tanya Jia di sela-sela aktivitasnya mengunyah makanannya. Gea yang juga tengah menikmati samyang di atas meja menoleh sejenak, lalu memicingkan matanya, berpikir. Belum izin sama nyokap. Gue usahain. Jawab Gea pada akhirnya. Jia mengangguk-anggukkan kepala lalu beralih menatap Nara. Kalau Laura? Nara mengangkat kedua bahunya, tak tahu. Kayaknya enggak. Gue nggak kenal sama mereka-mereka. Jawabnya membuat Jia menahan tawa. Benar kata Alang, Nara itu angkuh dan tak pernah tertarik dengan apapun di sekitarnya. Tapi Jia seolah bisa merasakan sisi lain dari seorang Nara. Gadis itu sepertinya perempuan yang sangat baik. Hei, Nara emang rada-rada resa kalau belum kenal Jia. Jangan diambil hati ya. Ujar Gea sembari mencubit pipi Nara gemas. Hei, tangan lo bawa amis. Sentak Nara membuat Gea mengendus-endus tangannya, sebelum akhirnya terbahak, mendadak tawanya pecah. Lupa, tadi abis nyomot telur asin Ra. Seru Gea yang disambut gelak tawa dari bibir Jia. Sementara Nara, gadis itu sudah memelototkan matanya garang. Sialan lo! Nara bergegas dari duduknya, berlari kecil menuju wastafel yang ada di sudut kafe. Melihat Nara sedang sibuk membersihkan wajahnya, Jia buru-buru bertanya pada Gea. Nara udah punya cowok belum sih? Tanya Jia lirih. Gea menggeleng dengan mulut penuh mie di dalamnya. Enggak, Nara gak pernah pacaran. Balas Gea. Masa sih? Cantik banget gitu masa gak pernah punya pacar? Gea kembali menggeleng, kali ini dengan tatapan serius. Hidup dia udah rumit, mana sempat dia mikirin pacar. Yang deketin dia emang kayak antrian sembako, tapi gak pernah direspon. Jelas Gea membuat Jia semakin penasaran dengan diri seorang Nara. Gitu ya, gue boleh gak minta nomor ponsel lo Gea? Boleh dong. Kedua gadis cantik itu pun akhirnya saling bertukar nomor ponsel. Jia benar-benar kepo dengan gadis yang sering diceritakan sepupu dari suaminya itu. Lewat bantuan Gea, siapa tahu Jia bisa menjadi mak comblang untuk Elang dan Nara. Haha. Cuci tangan Ge. Sumpah itu tangan lo bau busuk banget. Suruh Nara ketika sudah kembali duduk di tempatnya. Gadis itu mengambil tisu di atas meja lalu mengelap pipinya sampai bersih. Nanggung beb. Nanti kalau udah selesai baru cuci tangan. Jawab Gea nyengir. Jorok banget lo. Nara dengan sengaja melempar tisu yang basah bekas pipinya ke arah Gea. Membuat sang empu mendelik dan berteriak heboh. Nara kebiasaan. Sentak Gea, jengkel. Niat hati Gea ingin membalas perbuatan Nara dengan kembali melempar tisu itu ke wajah Nara. Tapi yang ada Gea malah tidak sengaja menyenggol tempat sendok di sebelahnya, membuat isi dari dalamnya keluar dan sebagian masuk ke dalam kuah mie samyangnya. Plung!
Pantulan sendok yang masuk ke dalam kuah pedas itu tanpa sengaja mengenai pipi Gia, membuat gadis itu memejamkan mata. Nara memekik pelan, buru-buru menarik tisu dengan tatapan khawatir. "Dim ke? Merem dulu." Nara lari secepat kilat untuk membasahi tisu kering yang tadi ia ambil. Bertepatan saat Nara ingin lari ke arah mejanya kembali, Elang datang bersama komplotannya, jelas dengan tampilan acak-acakan. Langkah Nara sempat tertahan, menatap sekilas wajah Elang yang lebam. Itu tunjuk Nara, sebelum akhirnya pergi meninggalkan Elang yang berjalan dengan kening berkerut, bingung. "Dim ya gue? Dim. Ini nanti masuk mata lo." Titah Nara dengan lembut mengusap pipi Gia yang terdapat kuah pedas samyang. "Iya, ini udah dim bawel," jawab Gia. "Bye, kenapa?" Jameson menarik kursi di sebelah Gia lalu duduk dan mengamati tangan Nara yang sedang membersihkan pipi mulus kekasihnya. "Joe, ambilin tisu lagi, terus basahin. Cepetan!" perintah Nara. "Kok panas ya, pipi gue?" keluh Gia. "Wait!" Jameson segera meraih tisu segenggam lalu membawanya ke wastafel. "Rah, nih coba olesi salep, gue takutnya nanti merah-merah muka Gia." Nara mendongak, menatap Gia yang tengah menyodorkan salep ke arahnya. "Thanks," ucapnya sembari meraih salep itu dari tangan Gia. "Udah boleh melek belum ini gue? Pengen cuci muka, Rah?" ranya Gia. "Belum boleh." Nara dengan gemas menyentil jidat Gia, membuat gadis itu mengerucutkan bibirnya, sebal. "Gue udah teraniaya malah lo siksa si BG." protes Gia. "Ceroboh!" omel Nara membuat Elang terkekeh. "Nih, Ra." Jameson menyodorkan kepalan tisu yang sudah berbentuk seperti bola bekal kepada Nara. "Oh God! Gak gini juga sotoy. Pakai tisu basah aja. Nih, punya anak gue kebetulan ada di tas." Gia lagi-lagi memberikan bala bantuan di saat yang tepat. "Astaga, ini lebih efektif." Nara segera mengambil tisu basah dari tempatnya lalu membersihkan kuah sambal yang ada di berbagai titik muka Gia. "Besok-besok kalau bisa, lo buat cuci muka aja kuah samyangnya," cerocos Nara. "Ih, gue nggak sengaja tadi. Lo tega amat sih. Jahat lo makin lama kayak Silpi Dehra," gerutu Gia. "Bodoh!" ketus Nara. Jameson menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia bingung mau bicara apa. Takut salah ngomong malah berakhir kena omel si Nara yang nantinya. "Wih, ada apa nih?" tanya Galuh yang baru datang dengan Bayu. Alisnya terangkat tinggi saat melihat meja Gia berantakan seperti kapal pecah. "Insiden kecil. Yang muka lo. Kenapa bisa lebam-lebam gitu?" Gia langsung bangkit dari duduknya, memegang sudut bibir Galuh yang sedikit sobek. "Apa yang?" keluhnya. "Lo tawuran sama siapa sebenarnya? Gak mungkin kalau sama Pak Arik. Ngaku!" Gia memukul bahu Galuh dengan kesal. Lalu diperhatikannya semua teman-teman suaminya. Sama mereka juga mendapat luka lebam di berbagai titik wajahnya. Tadi niatnya mau ngasih pelajaran sama Arik. Gak taunya ketemu sama anak-anak panca di gang depan, war lah. Jelas David. Gia mengerjapkan matanya, melirik Joe yang juga babak belur. "Muka lo juga lebam-lebam, Bay." Gia meraba luka di pipi Jameson, lalu menekannya. "Arg! Anjing!" umpatnya. "Ih, kok gue dikatain anjing sih?" kesalnya dengan mimik muka masam. "Sakit tahu. Lo teken lukanya, Bay." keluh Jameson. "Udah gue salepin, masih panas gak?" tanya Nara sembari membersihkan tisu-tisu yang berserakan di atas meja. "Udah gak begitu, thanks Ra." Nara tak menjawab, gadis itu segera membuang sampah-sampah di atas meja ke dalam tempat sampah. "Sini gue obatin yang." Gia menepuk kursi kosong di depannya, menyuruh Galuh menghadap ke arahnya. "Pelan-pelan." "Iya." Jika Gia sedang mengobati luka Galuh maka Gia pun juga dengan telaten mengobati luka Jameson. Sementara Alang dengan santainya menghisap rokok di kursi paling ujung, sesekali menyeruput susu soda yang ada di atas mejanya. "Rah, lo bisa kasih obat ke Elang gak?" Nara membisu, tatapannya yang datar pada Gia membuat gadis itu tersenyum tipis. "Sorry, kalau gue yang repotin. Nanti biar gue aja yang ngobatin," ujar Gia. "Mana obatnya?" ucap Nara membuat Gia nyaris tersedak ludahnya sendiri. Gia tersenyum manis lalu memberikan kotak P3K pada Nara. "Tolong ya, Ra. Sekali lagi saya yang repotin." Nara meraih kotak P3K itu dari tangan Gia tanpa banyak bicara, lalu melangkah menuju meja Elang.
Kenapa dia pendiam banget? Tanya Galuh pada Jameson. Udah dari sononya. Tutur Jameson. Aslinya baik banget tahu. Keadaan aja yang bikin Nara jadi pendiam dan kaku. Timpal Gia antusias membelah sahabatnya. Oh ya? Kok lo nggak pernah cerita sama gue, Bay? Cecar Jameson. Ih, kan lo nggak pernah tanya, Bay. Telak Gia membuat Jameson mencebik. Untung cinta. Gumamnya. Sementara di lain tempat, Elang dibuat bingung dengan kedatangan Nara. Kenapa, Rah? Tanya Elang langsung mematikan putung pada rokoknya. Sini gue obatin. Elang membeku, ditatapnya manik mata Nara dengan lekat. Cukup lama. Sebelum akhirnya, seolah senyum tipis terbit dari bibir Elang melihat gadis itu ternyata membawa alat P3K. Gue nggak perlu begituan, Rah. Ini cuma luka kecil. Ujar Elang. Gak usah bawel. Ketus Nara. Sudut bibir cowok itu tersungging tipis, menatap lebih dalam lagi wajah cantik Nara yang sedang menajam pada luka di bibirnya. Tahan, Lang. Dengan sedikit meringis Nara mulia membersihkan luka di sudut bibir Elang. Sepelan-pelan. Nara mencibir cowok sok kuat di depannya itu dengan tatapan meremehkan. Tahan, ini cuma luka kecil. Sindir Nara membuat Elang tertawa pelan. Nara terdiam, sesaat terpaku melihat senyum Elang yang ternyata begitu manis. Jika dipandang dari jarak dekat. Lah! Elang mengernyitkan alisnya tak mendapati tanggapan dari Nara. Hingga senyum tengilnya terbit ketika menyadari sesuatu yang membuat cowok itu memajukan sedikit wajahnya. Fiuh! Nara terkesiap, mengerjapkan matanya dengan pelan, tatapannya mendadak jadi resah. Apaan sih lo? Ketus Nara sengaja menutupi salah tingkahnya di depan Elang. Sika! Lo bengong tadi. Jawab Elang santai. Cowok itu kembali mendekatkan wajahnya, menyuruh Nara untuk kembali mengobati lukanya. Ini semua gak gratis. Pelotot Nara yang disambut kekihan kecil dari bibir Elang. Apapun asal lo bahagia, Rah. Nara mendelik, dengan kesal menekan luka di sudut bibir Elang. Arg! Lo gila! Rasain! Nara tak peduli dengan wajah Elang yang terlihat merah pada menahan sakit karena ulahnya. Siapa suruh cowok itu mencoba untuk memodusi dirinya? Dipikir Nara gadis menye-menye yang akan termakan oleh bujuk manis rayunya gitu? Cih! Tidak akan pernah. Pelan-pelan, Rah! Nara mencebik, kali ini mengoleskan salep pada sudut bibir Elang dengan gerakan lembut.